Shalom, ketemu lagi dengan saya Nelson Gottlieb dalam nada dan firman Tuhan setiap pagi. Saudara, kita akan lanjut dalam perenungan pagi ini, namun sebelumnya saya akan membawa saudara untuk menyatakan satu pujian kepada kita. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan kau lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku dan jangan kau lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Yesus harapan dalam hidupku. Saudara, mari kita melihat harapan apa yang harus kita miliki, yang kita dapatkan dari Allah di dalam diri Yesus Kristus. Saya kembali membawa kita untuk memahami eksposisi dari kitab Roma, dan saya masih di kitab Roma pasal 5 untuk membawa kita memahami ayatnya yang ke-10. Kalau kemarin kita melihat ayatnya yang ke-9, 2 hari lalu kita melihat ayat yang ke-8, dan hari ini kita memahami dan mau melihat ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11 katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas hari ini kita semakin diperjelas oleh firman Tuhan bahwa orang hanya bisa dapat memperoleh kepastian di dalam Yesus. Saudara, kita perhatikan minggu kemarin saya membawa kita untuk melihat bahwa lebih-lebih karena kita sekarang telah diperdamaikan oleh darahnya. Kita diperdamaikan dengan darah Yesus, dengan Allah, dan kita dijamin pasti masuk surga.
pasti diselamatkan, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara, hari ini kita melihat lagi satu kepastian yang Allah nyatakan kepada kita di dalam ayat 10. Di sana dimulai dengan begini, sebab jikalau kita ketika masih seteru, saudara dan saya adalah seteru-seterunya Allah. Kita dibenarkan, kita dijamin pasti masuk surga. Bukan karena kita baik, bukan karena kita benar. Saudara dan saya dijamin pasti masuk surga karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan dijelaskan di ayat 10 bahwa sebenarnya saudara dan saya adalah seteru Allah. Ketika kita masih seteru, kita diperdamaikan dengan Allah. Orang-orang yang berseteru tidak akan bisa bersatu kalau tidak diperdamaikan. Saudara dan saya berseteru dengan Allah dari mana? Kita punya dosa. Dosa kita yang membuat kita menjadi seterunya Allah. Dosa kita yang membuat kita menjadi musuhnya Allah. Dan Allah voniskan, kalau kita nanti baca besok lusa kita akan belajar di ayatnya yang pasal ke-6 ayat 23 bilang upah dosa adalah maut karena akibat daripada perseteruan yang saudara dan saya lakukan dengan Allah. Satu dosa Anda lakukan di hadapan Allah, Anda sudah dihitung sebagai seterunya Allah. Jadi saudara dan saya adalah seteru-seterunya Allah, atau mau dibilang kata yang sederhana, kita adalah musuh-musuhnya Allah. Saudara lihat itu luar biasa sekali. Ketika kita masih seteru, ketika kita masih di dalam permusuhan dengan Allah, Allah mengutus jalan satu-satunya untuk mendamaikan manusia dengan dunia. Hanya satu cara, hanya satu jalan. Tidak ada cara yang lain, tidak ada jalan yang lain. Hanya ada satu cara, hanya ada satu jalan, yaitu Yesus harus datang dari surga. Tinggalkan surga mulia, tinggalkan kekudusannya, tinggalkan kemuliaannya, tinggalkan kebesarannya, tinggalkan kemahakuasaannya, dan dia mau datang menjadi manusia dalam kehinaan. Lahir di kandang, mati di kayu salib, dikuburkan di kuburan orang. Betapa hinanya dia. Karena apa? Dia menjadi hina seperti itu supaya saudara dan saya yang adalah seteru Allah dapat didamaikan dengan Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Luar biasa kebenaran ini. Anda lihat kondisi kita manusia di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa dapat kita banggakan dengan hidup ini. Tidak ada yang bisa dapat kita begahkan apa yang kita punya. Karena kita adalah seteru Allah yang harus binasa, yang harus dihukum sebagai seteru. Tidak boleh orang yang bermusuhan itu bertemu muka dengan muka. Seandainya Anda bermusuhan dengan saya, ketika kita ketemu, tidak ada cerita lain selain siapa yang harus mati lebih dahulu. Itu yang terjadi. Anda dan saya, kita adalah seteru-seteru Allah. Kita adalah musuh-musuh Allah akibat dosa yang kita perbuat. Karena dosa saudara dan saya, maka kita menjadi seteru Allah. Dan cuma ada satu cara, cuma ada satu jalan, yaitu Allah harus mengutus Yesus turun menjadi manusia sama dengan kita dalam tubuh berdosa ini. Dia harus mati, dia harus menanggung segala dosa kita. Tubuh berdosa kita harus ditanggungkan di dalam tubuhnya yang mulia. Ini hebatnya Allah. Itu yang saya selalu katakan, bahwa ini adalah kebenaran paradoks yang tidak dapat diajarkan oleh yang lain, oleh ajaran-ajaran yang lain selain daripada Alkitab. Karena Allah benar-benar terbuka bagi manusia tentang kondisi kita. Dia mau menyatakan siapa diri kita, sehingga dia menyatakan satu kebenaran paradoks untuk kita dapat memahami. Sehingga dengan demikian, bahwa saudara dan saya yang didamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Allah memberi jaminan hari ini kepada kita melalui Roma pasal 6, 5 ayatnya yang ke-10. Kita pasti, bukan mudah-mudahan, karena kita sekarang telah didamaikan dengan Allah, maka kita pasti diselamatkan oleh hidupnya. Kita diselamatkan oleh hidup Yesus Kristus. Bukan kita diselamatkan oleh jasa-jasa, oleh kebolehan, oleh kemampuan, oleh kelebihan, oleh pelayanan, oleh keterlibatan kita, dan oleh kesalehan-kesolehan saudara. Tapi saudara diselamatkan, kita dijamin pasti diselamatkan
oleh Yesus Kristus Tuhan kita, karena Yesus telah memberi perdamaian kepada kita dengan Allah melalui kematiannya. Hanya jalan inilah yang akhirnya Allah puas. Bahasa aslinya bilang, peraus Allah puas benar-benar karena saudara dan saya sudah didamaikan di dalam Kristus Yesus. Sehingga karena kita sudah didamaikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dijamin kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, luar biasa kebenaran ini. Biarlah Anda diberkati, saya diberkati oleh kebenaran ini, dan kita akan menjadi berkat terus kepada banyak orang. Tuhan Yesus dimuliakan, kita semua diberkati. Ketemu dengan saya besok pagi lagi di dalam channel yang sama.